Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Tamsil Pulau 2, yang saya hormati dan sekaligus kami ucapkan selamat datang kepada Ibu Siti Animaya selaku pengajar praktek calon guru penggerak angkatan ke-7, dan yang saya hormati teman-teman guru SDN Tamsil Pulau 2. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita semua dapat diberikan sehat sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif di SDN Tamsil Pulau 2, yang nantinya mungkin akan diperjelas apa maksud dan tujuannya. Untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SDN Tamsil Pulau 2 kepada Bapak Farid Afandi, disilakan. Yang saya hormati Ibu pendamping dari Bapak Hadiah Lumaya, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Tamsil Pulau 2. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama ini dalam acara budaya positif. Saya kalau ini kurikulum merdeka budaya positif nggak ada, budaya positif SD Tamsil Pulau 2. Dalam hal ini dilakukan oleh Bapak Ferdian dengan didampingi oleh Bu Maya sebagai guru penggerak. Salawat serta salam yang maha perlu kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, sehingga kita berkumpul di sini karena ilmu beliau. Ya. Dalam acara ini biar singkatnya bisa nanti langsung disampaikan oleh Bu Maya bagaimana program-programnya, itu juga yang dilakukan oleh Bapak Ferdian. Semoga dalam pelaksanaan ini diberi kelancaran, kesehatan, dan semoga dapat berjalan dengan baik. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya pemaparan dari pengajar praktek calon guru penggerak kepada Ibu Siti Animaya, disilakan. Assalamualaikum
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bahagia selalu Bapak Ibu yang sangat kami hormati dan kami takdiri beliau Kepala SD Negeri Tamsil Pulau yang ternyata jalannya tidak jauh banget dari rumah saya di Fedian, Bapak Wahid Afandi. Jazakallah ahsanal jazaa Pak atas kesempatannya. Yang kami berkenan Bapak Firdiansyah Akil An-Nazar selaku bagi kami bukan calon lagi, tapi insya Allah pastinya akan menjadi guru penggerak di SDN Sekolah 2. Dan yang sangat kami hormati pula Bapak Ibu guru pengajar dari sekolah yang Bismillah insya Allah berat SD Tamsil Pulau 2 yang sangat kami cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa sallam. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pertama setelah kita mengucap dan selalu memuja dan Rasulnya, kami atas nama Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur mengucapkan terima kasih Bapak Jazakallah ahsanal jazaa atas ruang dan juga kesempatan yang diberikan kepada salah satu terbaik insya Allah di SD dapat melaksanakan seluruh kegiatan aksinya dari mulai awal hingga saat ini Bapak, dan ini masih ada insya Allah beberapa bulan ke depan untuk beliau bisa menularkan ilmu-ilmu kemudian praktek baik yang diprakarsai oleh guru penggerak khususnya di Jawa Timur dan lebih khusus lagi di Bondowoso. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kami mohon maaf karena harus menjeda tugas mulia panjenengan selaku ini. Kalau saya biasanya di sekolah kelas ini tidak bisa ditinggalkan gitu harusnya, tapi dan pada saat ini kami mohon keikhlasan panjenengan untuk bisa meluangkan sedikit waktu, karena ini nanti hari ini ujung-ujungnya ini adalah untuk kepentingan anak-anak kita. Bapak Ibu mungkin sudah sering mendengar sekolah penggerak, guru penggerak, kemudian kurikulum merdeka, kemudian siswanya harus merdeka. Nah, tapi merdeka seperti apa yang diharapkan oleh Kementerian Pendidikan ini nanti akan dijelaskan oleh Bapak Firdi. Karena Bapak Ibu, anak-anak kita ini titipan Tuhan, titipan Allah. Mereka ini makhluk hidup. Kita ini dokternya. Jadi kalau ada yang salah dengan masa depannya nanti, mungkin kita tidak akan ada bersama mereka. Suatu saat kalau sunatullahnya kita duluan ya Pak, yang pergi meninggalkan anak-anak. Tapi jangan sampai saat kita meninggalkan anak-anak itu dalam kondisi yang susah, sulit, terutama dalam hal sehari-harinya. Nah, untuk itu ikhtiar dari pemerintah melalui program guru penggerak, katanya Mas Menteri itu sekarang ini masanya darurat karakter. Setelah COVID sekian tahun, ini anak-anak labil sekali Bapak, sulit sekali. Sementara perkembangan dunia, perkembangan zaman itu nggak bisa kita cuma ngajar saja ya. Kalau kita cuma mentransfer ilmu, tinggal suruh anak-anak lihat YouTube atau belajar lewat YouTube, itu sebetulnya kita nggak usah ngajar, itu nggak masalah. Tapi lebih dari itu karakter Bapak Ibu, karakter itu yang penting. Dan kami berharap kita selalu pendidik memiliki tanggung jawab moral, karena kita ini bukan saja dokter di dunia, tapi juga dunia akhirat. Nanti akan ditanya kalau seandainya
anak-anak tidak lebih baik dari kita, maka sedikit banyak itu adalah kesalahan kita. Karena itu mumpung ada Bapak Farid di sini, kami mengucapkan terima kasih karena melalui kendali beliau, saya yakin SD Negeri Tangsel Kulon 2 ini insya Allah saya percaya bisa menjadi pelopor Bapak Ibu untuk kedepannya. Mungkin sementara masih terwakili oleh Bapak Firdi, tapi kami berharap Bapak selanjutnya, bulan selanjutnya, beberapa bulan selanjutnya, beberapa tahun setelah ini, semua Bapak Ibu guru akan memiliki mindset yang sama, memiliki kepercayaan yang sama bahwa anak-anak itu kita yang sebagai jalan yang mencetaknya. Jadi kalau istilahnya itu dunia dan akhirat itu kita yang jadi jalan kebaikan untuk mereka. Untuk itu momen ini mohon tidak dilewatkan Bapak Ibu, karena apa yang akan disampaikan oleh Bapak Firdi ini sangat penting sekali. Bagaimana kita mengarahkan anak untuk punya budaya positif, caranya bagaimana, kemudian apa langkah-langkah yang harus kita lakukan, itu nanti akan disampaikan oleh Pak Firdi. Pak Firdi ini masih muda, tapi pemikirannya itu sangat luar biasa. Bahkan saya sendiri selalu mengajar praktek itu banyak belajar dari beliau. Begitu Bapak Farid. Jadi memang Bapak memiliki sosok guru yang potensi gitu ya, untuk nanti bisa menularkan ilmunya. Untuk itu mari kita nanti ikuti pemaparan beliau. Dan satu lagi Bapak, untuk hari ini itu sebenarnya pendampingan individu. Jadi ada sesi lain untuk penyampaian visi. Tapi kami nanti akan menyesuaikan dengan agenda dari Pak Firdi. Itu saja. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas apa yang sudah disampaikan. Berikutnya pemaparan tentang budaya positif di SDN Tangsel Kulon 2 yang akan disampaikan oleh Bapak Ferdiansyah Akil An-Nazar. Silahkan. Mohon izin untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Guru hebat? Oke, baik. Kalau saya bertanya apa kabar? Jawabannya alhamdulillah, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Bisa ya? Bisa ya? Baik. Apa kabar Bapak Ibu hebat? Alhamdulillah, sehat sehat rohani, sehat ekonomi. Oke. Ditambah belakangnya biar lebih semangat ya. Sekali lagi, apa kabar Bapak Guru hebat? Alhamdulillah, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Oke. Baik, terima kasih. Baik, kali ini izinkan saya mungkin bagi Bapak Ibu guru saya termasuk yang paling senior di sini, paling muda ya. Izinkan ya, ilmu yang sedikit ini saya bisa berbagi dengan rekan-rekan semua. Kita akan berbagi tentang budaya positif. Baik, mohon izin Bapak Ibu untuk semuanya berdiri di tengah. Ya, di sini. Yang ibu-ibu baris jadi satu stop, yang bapak-bapak jadi satu stop. Baik, hadap kanan,
Keren? Oke. Siap. Kita sampaikan ke semua teman yang ada di depan. Bapak, Ibu, maaf, saya pegang pundak. Oke, silakan dipegang pundak teman-teman. Yang cewek, cewek ada Pak. Baik, kita mulai ya. Ikuti gerakan yang saya berikan. Baik. 5, 4, 3, 2. Dipijat-pijat teman di depannya. Bukan teman di depannya. Siap-siap balik belakangnya. Balik dada. Pijat-pijat. Baik, terima kasih. Bagaimana? Sudah lebih semangat? Oke, baik. Sekarang tolong jawabannya dengan cepat dengan menjawab apa yang ada di layar. Kira-kira apakah murid Bapak Ibu berasal dari keluarga yang kondisinya ekonomi yang sama? Tidak. Beragam. Kira-kira apakah sepulang sekolah mereka bisa belajar dengan fokus? Untuk lingkungan di sini Susah. susah. Atau malah harus ikut bekerja membantu orang tua. Sebagian. Ya. Pasti tiap murid berasal dari keluarga dengan kondisi yang berbeda, kan? Tapi terkadang kita sebagai guru menyeragamkan pembelajaran. Benar? Sebagai guru mungkin kita tidak tahu ada yang murid
kesusahan ketika diminta mengerjakan tugas karena tidak memiliki fasilitas. Ada murid yang belum mengerti dan ketinggalan. Ya, tiap murid membawa kesiapan belajar yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Oleh karena itu, kenapa kita awali tadi dengan ice breaking ya, kalau saya sebutnya, karena bisa jadi dari rumah anak-anak dalam kondisi yang berbeda. Dari rumah sudah diomeli sama orang tuanya, dari rumahnya mungkin memang dalam kondisi siap untuk belajar. Oleh karena itu kita bangun mood ya. Kalau bahasa Maduranya apa ya? Ya, bahasa kerennya mood gitu ya. Agar mereka benar-benar siap untuk menerima pembelajaran seperti itu. Karena kalau raganya hanya di sekolah, tapi pikirannya mungkin ada di mana-mana, maka pembelajaran yang ada tidak akan maksimal pastinya. Benar Bapak Ibu? Ya. Mungkin kita ketahui bersama Ki Hajar Dewantara menyampaikan anak bukan kertas kosong yang bisa kita mau kita apakan terserah kita, tapi mereka punya garis halus yang kita sebagai pendidik kewajiban kita adalah menebalkannya. Dengan dalam artian mereka punya potensi yang berbeda. Masing-masing anak punya potensi masing-masing. Nah, dengan potensi yang mereka miliki, harapannya ke depan mereka siap dengan zaman yang mereka lalui. Antara zaman kita dan zamannya pasti akan berbeda. Seperti itu. Kalau Ki Hajar menyampaikan anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Lanjut, mungkin Bapak Ibu sudah kesekian kali mendengar ini, mengenal gaya belajar anak. Ada auditori. Setelah itu mungkin apa? Visual. Yang ketiga kinestetik. Yang auditori. Kebanyakan siswa auditori itu sukanya mendengarkan dongeng, mudah menerima perintah lisan, belajar dalam suasana tenang, berbicara dengan tertata dan rapi, menghafal dengan cara mendengarkan. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang gaya belajarnya auditori. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Gaya belajar visual, suka membaca mandiri, mudah menerima perintah tertulis, belajar dengan bacaan dan gambar. Ini ciri khasnya belajar visual ya. Tulisan tangan rapi, menghafal dengan cara membaca atau melihat proyek. Bapak Ibu di sini mungkin ada yang gaya belajarnya visual. Oh, berarti yang terakhir gaya belajar kinestetik. Nah, kalau ini gaya belajar saya sangat aktif dan banyak bergerak. Nah, jadi saya kalau hanya duduk aja tuh bosan gitu ya. Belajar dengan cara praktek atau sentuhan. Banyak berkomunikasi dengan bahasa tubuh. Fokusnya lompat-lompat, kurang rapi dan cenderung cuek. Baik. Nah,
Gaya belajar yang ketiga ini kebanyakan dibahasakan dengan anak nakal. Mohon maaf, itu biasanya anak kinestetik biasanya dibahasakan dengan anak nakal. Padahal kalau kita identifikasi sesuai yang sudah ada tadi, kemungkinan anak tersebut adalah tipe anak kinestetik yang tidak mau diem. Ya, tapi karena kita membahasakan itu, wah, jengkel. Padahal dia kalau diam itu susah, belajarnya ya gerak seperti itu. Sama halnya seperti saya. Kalau hanya duduk diam, susah saya menerima materi. Tapi kalau begitu dengan kegiatan yang menyenangkan, lebih-lebih memang langsung praktek, itu saya lebih mudah menyerap karena tipikal saya adalah kinestetik. Baik, kita lanjut 5 kebutuhan manusia menurut Maslow yang disebut piramida Maslow. Yang pertama adalah yang paling dasar adalah kebutuhan fisiologi, yaitu ya seperti makan, minum, kalau yang sudah berkeluarga ya seksual seperti itu. Ya. Yang kedua adalah rasa aman. Rasa aman secara fisik maupun emosional. Kalau kita melihat anak-anak pasti ada terkadang anak yang suka sedikit-sedikit melapor. Nah, dulu sebelum saya tahu, saya kira anak itu bahasa Maduranya ngalem, manja. Ternyata itu memang bagian dari kebutuhan manusia. Setelah saya mempelajarinya, wah, ternyata apa yang saya terapkan dulunya itu di luar apa yang sekarang digaung-gaungkan oleh Mas Menteri seperti itu. Yang ketiga, rasa kasih sayang. Yang merasakan cinta, kasih sayang, dan memiliki hak kepemilikan terhadap suatu hal. Ya, sama halnya anak di rumah. Anak di rumah ketika ingin sesuatu pastinya merengek-rengek. Dan kadang pulang sekolah, kalau anak saya ini biasanya minta peluk, minta bercanda seperti itu. Nah, itu bagian dari kasih sayang yang ingin anak dapatkan. Sama halnya dengan siswa kita di sekolah, butuh sekali kasih sayang. Bisa jadi di rumah mereka kurang kasih sayang itu, sehingga mencari di luar. Nah, kalau saya pernah mempelajari ring pertama itu adalah keluarga, ring kedua adalah guru, ring ketiga baru keluarga terdekat. Ya, kenapa ring kedua bisa guru? Karena guru yang mengganti orang tua di rumah saat di sekolah, dan guru yang mudah perintahnya diikuti oleh anak selain orang tua. Baru keluarga terdekat, entah itu kakek, nenek, bibi, dan lain sebagainya. Seperti itu. Yang keempat adalah penghargaan, merasakan penghormatan, rasa menjadi kepercayaan orang lain, dan menstabilkan diri sendiri. Jadi mungkin kita sudah sering di sini melakukan itu. Nah, harapannya itu kita bisa terus lanjutkan seperti itu.
yang terakhir adalah aktualisasi diri. Nah, tidak hanya anak kecil, pasti walaupun dewasa pasti ingin namanya aktualisasi diri, baik itu terkait dengan pekerjaannya, baik itu tentang hobinya, seperti itu. Kalau saya pribadi itu sukanya ya baru-baru ini baca tentang psikologi anak. Ternyata dengan marah-marah itu bukan menyelesaikan masalah, malah bisa jadi anak itu menjadi introvert. Kepercayaan dirinya itu menjadi turun, lebih-lebih bisa depresi, seperti itu. Nah, harapannya di sekolah sini, sekolah SD Tangsel Kulon 2 menerapkan 5 kebutuhan dasar ini, seperti itu.